نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia hidayah taufik kita dapat berkumpul kembali melaksanakan daripada salat subuh berjamaah dan dilanjut dengan kajian ilmu fikih di mazhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita maturkan kepada alam Jumat kita, memberi syafaat kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan bisa hadir ke majlis ilmu yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakannya dengan Raudhah min Riyadhil Jannah, taman daripada taman syurga. Ketika Rasul menyatakan idza marartum bi riyadhil jannati farta'u, apabila kalian melintas atau melewati taman dari taman syurga maka singgahlah. Wa ma riyadhil jannah ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa itu riyadhil jannah? Lalu Nabi Muhammad SAW menyatakan qala majalisul ilm, itu majlis ilmu. Dalam riwayat halaqah dzikir, halaqah dzikir yang di situ mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus kajian fikih. Dahulu itu zaman Nabi ya terkenal dengan kajian halal dan haram. Ya, karena fikih juga membahas tentang halal dan haram. Suatu saat baginda Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya, ya, rumahnya Nabi ya, dengan Masjidil Nabawi itu menempel ya, walaupun ada sekatnya. Nah, ketika Nabi SAW pernah keluar daripada rumahnya, di situ banyak sekali halaqah ilmu, ya, halaqah dzikir banyak. Ada halaqah tentang baca Al-Quran, ya, hadis Nabawi, ya. Nah, tapi ketika Nabi Muhammad SAW keluar daripada rumahnya itu, yang pertama kali Nabi singgahi adalah halaqah yang di situ membahas tentang halal dan haram, atau yang sekarang itu apa yang tentang fikih. Ini berarti perhatian khusus Nabi terhadap ilmu fikih, karena syariat itu ya yang dibawa oleh Rasulullah SAW, misi yang dibawa oleh Rasul adalah apa? Ya, mu'adham atau besarnya itu atau mayoritas atau terbesarnya adalah ilmu tentang apa? Fikih. Ya. Makanya seorang yang meremehkan syariat itu hati-hati, bahaya itu. Ya, karena ada sebagian orang ketika ditegur tentang syariat mengatakan apa? Saya sudah ma'rifat gitu. Ya. Saya sudah ma'rifat, saya enggak perlu dengan apa? Syariat. Ini orang tertipu. Ya, Nabi Muhammad SAW berjuang, sahabat Nabi Muhammad berjuang, mengorbankan tubuhnya, hartanya, bahkan nyawanya untuk apa? Untuk memperjuangkan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, memperjuangkan syariat Nabi. Lah, kalau ada orang yang bilang tidak perlu menggunakan syariat, yang penting hakikat, yang penting hati saya terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa berkoneksi yang benar kalau tanpa syariat baginda Rasulullah SAW? Ya, itu yang terpenting syariat. Maka yang menjadi tolak ukur seorang atau tidaknya di syariat. Ya, ini orang ini masya Allah misalkan. Bahkan ada yang mengatakan, ya terkenal, beliau seorang wali Allah. Tapi kita syariat, ya, kita syariat, di sholat atau tidak? Kalau tidak sholat, ya kita jangan ikuti. Ya, jangan ikuti. Kalau misalkan seorang itu
dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah amanah yang sangat luar biasa dan penting sekali, ya, terutama ilmu fikih ini. Karena tidak sah seorang sholat, wudu, ya, zakat, haji, umrah, ya, ibadah-ibadah yang lainnya tanpa ilmu, ya, karena semuanya itu harus dengan apa? Ilmu. Ya, kita ketika mendengar perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, aqimus shalah, dirikanlah salat. Ya, dirikanlah salat. Bahkan di surah Al-Baqarah itu, ya, ketika Allah mensifati orang-orang yang bertakwa, hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Siapa yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, mereka yang beriman. Iman itu tasdik, percaya, ada keraguan. Ya, enggak perlu dengan bukti, ya, dengan logika dulu masuk baru saya percaya, enggak gitu. Pertama iman dulu. Ya. Setelah iman barulah kita bisa mencari hikmah dengan akal kita. Ya, dan itu juga harus dibentengi dengan syariat. Itulah cara kita menyikapi syariat. Jangan semuanya harus dicerna oleh logika dulu. Ya, bukan berarti Islam itu tidak masuk logika, tapi logika itu terkadang tidak sampai kepada syariat. Ya, walaupun sebagiannya itu sangat mudah, tapi sebagian besarnya itu yang pertama kali kita sikapi dengan dengan iman. Ya, kita lihat bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu murni ujian keimanan. Ya, bagaimanapun orang menganalogikan, ya, atau mengilmiahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, diilmiahkan sama dia kecepatan ini, kecepatan itu, tetap semuanya itu ya, nggak bisa. Ya, walaupun dia bisa mendekatkan, hanya mendekatkan, tapi tidak bisa memastikan. Ya, bagaimana perjalanan Nabi cepatnya itu luar biasa. Ya, bukan setengah malam, sebagian malam. Ya, sebagian malam saja Nabi Muhammad SAW peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi bagaimana yang terjadi? Ya, luar biasa. Dari Mekah, ya, ke Masjid Aqsa Palestina. Dan itu juga Nabi nggak langsung jalan. Berhenti dulu di Madinah, berhenti lagi di Gunung Tursina. Ya, dan di situ Nabi sholat di situ. Ya, nanti Nabi melihat suatu kaum ini, kaum itu. Ya, nah itu perjalanan yang sangat panjang sekali, tapi ditempuh dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Nah, ini yang pertama kali kita sikapi dengan iman. Ya, makanya kita lihat sekarang, ya, anak muda sekarang, ya, ini karena jauhnya dari ilmu, jauhnya dari majelis taklim, ya, peminat majelis taklim, anak-anak muda sekarang ini yang menurun. Mereka mencukupkan diri dengan dengan internetnya, ya, dengan medsosnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia salah melihat, ya, bukan keimanan yang didapat, tapi kekufuran yang didapat. Alhamdulillah. Makanya, ya, kita harus perhatikan, orang tua punya hak kepada anak, anak pun punya hak kepada orang tua. Nah, di antara hak anak ke orang tua diajari ilmu agama. Tuh. Ya. Jadi bapak itu enggak cukup dengan membesarkan anak saja. Ya, saya besarkan saya, dikasih pendidikan, tapi agamanya enggak diajarkan. Ya, wudunya tidak bisa, sholatnya berantakan. Akhirnya apa yang terjadi? Pertama kali yang menerima dampak negatif anak durhaka itu siapa? Orang tuanya. Ya. Orang tua jangan bangga ketika anaknya, ya, dia sekolahkan sekolah yang tinggi, berprestasi. Jangan bangga dulu. Dilihat agamanya bagaimana, bisa nggak dibaca Quran, sholatnya bagaimana, rapi nggak sholatnya. Ya, walaupun prestasi segudang tapi sholat itu berantakan, itu nggak ada gunanya sama sekali.
Bahkan anak itulah yang akan menjerumuskan orang tua ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Allah Subhanahu wa taala menyatakan min azwajikum awladikum aduwwan lakum. Ya, bahwasanya sebagian daripada pasangan-pasangan kalian, istri-istri kalian, ya, anak-anak kalian aduwwan lakum. Ada yang bisa menjadi apa? Musuh kalian. Anak jadi musuh tuh. Ya, aduwwan lakum. Fahdharuhum. Kata Allah, fahdharuhum. Maka hati-hatilah terhadap mereka. Ya, didik anak yang baik, agamanya yang baik, ajarkan dia cinta pada Nabi Muhammad SAW, cinta keluarga Nabi Muhammad, cinta sahabat Nabi, cinta ilmu, cinta para ulama, itu ajarkan terus. Ya, pokoknya orang-orang dahulu itu mereka mengajak anak-anaknya itu ke majelis-majelis ilmu, walaupun dia belum paham. Ya, diajak. Agar apa tujuannya? Agar dia bisa melihat. Karena seorang anak tuh, ya, yang mengena dalam hati mereka tuh penglihatan, bukan pendengaran itu. Ya, jadi anak mendengar nasihat lewat telinga, sama melihat orang yang berbuat baik lebih cepat sama ditiru orang yang berbuat daripada yang didengar. Jadi anak dinasihati terus-terus, ya apalagi umur masih 7 tahun ke bawah, dinasihati terus bagus. Tapi dampaknya itu lebih besar ketika dicontohkan. Oke, banyak ulama-ulama itu menghadirkan anaknya ketika di majelis ta'lim. Ya subuh dibangunin sholat. 7 tahun anak tuh wajib diperintahkan sholat. Wajib. Kalau wajib berarti kalau nggak dilaksanakan apa? Dosa. 7 tahun. Ya, 10 tahun nggak sholat, ada hukumannya, dipukul. Pukul dia bukan pukul yang menyakitkan. Ya, tapi kalau dari 7 tahun sudah diperintahkan sholat, ya secara otomatis dia bakal apa? Ya bakal terbiasa untuk melaksanakan sholat. Ya, itulah masyarakat muslimin rahimahumullah, kita mengetahui kewajiban kita terhadap agama kita, ya, terlebih khusus pemahaman kita terhadap ilmu ini. Alhamdulillah, ya Allah takdirkan kita untuk bisa duduk di sini, ya, mempelajari ilmu ini. Nah, masyarakat muslimin rahimahumullah, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kitab yang akan kita bahas atau yang sudah kita bahas yaitu kitab Sullamut Taufiq, ya, yang disusun oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan disyarahkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi atau yang dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, beliau Syekh Nawawi Al-Bantani adalah, ya, di antara guru-guru para nahdliyin, ya, terkhusus para ulama-ulama atau kiai nahdlatul ulama. Dahulu Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, pembahasan sebelumnya kita alhamdulillah sudah membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dari wujud, qidam sampai mutakallimat, dan semua sifat itu, ya, sifat wajib bagi Allah itu yang tertera di dalam Al-Qur'an. Ya, itu dari sifat wujud, ya, Allah Maha Ada, Allah itu ada, ya. Ketika Allah mengatakan di Quran apa? Innani anallah. Ya, ketahuilah bahwasanya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya, kata Nabi. Fa'budni, maka sembahlah saya. Di situ Allah mendeklarasikan, ya, dia adalah apa? Tuhan. Tidak Tuhan selainnya, dan sembahlah saya. Ya. Nah, berarti kalau ada orang mengatakan akidah yang sesat tuh yang mengatakan wahdatul wujud, ya, belum belajar sholat, udah belajar akidah wahdatul wujud, berbahaya. Yang mengatakan semuanya ini adalah apa? Wujud daripada Allah SWT. Bahaya ini. Ya, bukan 1, 2 aja, ribuan, jutaan berarti. Dia adalah wujud daripada Tuhan. Dari mana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama sepertinya sesuatu apapun. Berarti apa? Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena kalau ada sesuatu yang serupa itu berarti duplikat. Ya, makanya Allah itu tidak tergambar dengan benak kita. Seperti apa enggak bakal tergambar. Kenapa? Kalau kita tergambar
bukan Allah. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang tergambar itu pasti ada gambaran atau duplikatannya. Ya, contoh, ya kan kita tahu piring atau gelas yang ada di sini, gelas bentuk begini gelas, ya. Nah, tapi kalau misalkan saya bilang gelas planet Pluto misalkan, ya, itu yang terbenak dalam benak kita, kan? Ya modelnya nggak jauh daripada ini. Kenapa? Karena ada duplikatannya, ada yang sama dengannya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama sepertinya sesuatu apapun. Berarti apa? Tidak ada sesuatu apapun yang tergambar di benak kita, yang terbesit, ya, dalam hati kita yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun semua sifat-sifat makhluknya. Ya, seperti makhluk itu kan bertempat. Berarti Allah apa? Tidak bertempat. Ada yang bertempat adalah makhluk, dan tempat itu juga makhluk. Kenapa? Kalau ditanya duluan mana tempat sama Allah? Ada mata Allah di arsy. Duluan mana arsy sama Allah? Jelas apa ya? Allah. Kenapa arsy adalah makhluk? Ya. Saya mengatakan nanti Allah di sana. Nanti sebelum diciptakan arsy ada pertanyaan lagi tuh di mana? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ada dan tidak apa? Tidak bertempat. Kenapa tidak bertempat? Karena bertempat adalah sifatnya makhluk, sementara Allah Khaliq, pencipta, dan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tidak menyamakan Allah dengan apapun itu dan tidak menetapkan sifat-sifat tubuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipimpin, ya, yang dipelopori oleh siapa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, bukan berarti sebelum beliau nikah ada ilmu akidah, ada, ya, tapi yang merangkum, ya, ilmu akidah secara khusus itu beliau. Ya, sebagaimana ilmu hadis di zaman Nabi ada, ya, hadis-hadis Nabi dihafal oleh para sahabat. Nah, tapi yang merangkum, ya, ilmu hadis tersebut itu di era setelah sahabat jauh, ya, Imam Imam Az-Zuhri, ya, Imam Az-Zuhri. Nah, itulah masyarakat muslimin rahimahullah. Pertama, tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus meyakini daripada apa? Keadaan-keadaan di hari kiamat. Ya. Nah, sekarang kan, ya, orang banyak tuh yang sedang apa namanya? Populer tuh dengan tontonan yang apa? Siksa ini, siksa itu, ya. Siksa kubur lah. Itu tidak ada apa-apanya. Ya. Pedihnya itu apa? Jauh lebih pedih akhirat. Ya. Jauh lebih akhirat. Kenapa demikian? Ya, karena ketika kita bicara tentang kenikmatan kubur atau bicara tentang jannah, surga, ya, yang tidak tergambar oleh benak kita, begitupun neraka, ya, tidak tergambar bagaimana pedihnya itu luar biasa, ya. Nah, kita juga harus meyakini semua keadaan yang berkaitan dengan yaumul qiyamah. Karena rukun iman, apa rukun iman? Amanah billah, iman pada Allah, ya, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitab yang Allah telah turunkan, wa rusulihi, rasul-rasul yang Allah telah turunkan, ya, wa bil yaumil akhir. Yang kelima, iman dengan hari akhir. Ya kan sekarang banyak, ya, orang nggak percaya hari akhir. Nah, hari akhir ini bukan hari kiamat hancur bumi aja, bukan. Itu permulaan hari akhir, ya. Nanti hari kiamat, hari pembangkitan manusia. Maka di Al-Quran itu banyak sekali, ya, menceritakan tentang keyakinan orang jahiliyah dulu, ya, orang-orang musyrikin dahulu yang tidak percaya dengan apa? Hari kebangkitan, ya. Di surat Yasin, surah Waqiah, Al-Baqarah, banyak sekali ayat-ayat itu yang menceritakan tentang yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Nah, hari kebangkitan itu
yaitu masuk satu paket dengan iman bil yaumil akhir, surga, neraka, ya, azab kubur, nikmat kubur, ya, sirat, ya, mahsyar, mizan, timbangan, haudnya Nabi, telaganya Nabi. Nah, itu semuanya harus kita imani, ya, seyakin-yakinnya, ya. Walaupun kita sekarang belum melihat, tapi kita yakin iman itu ada. Kenapa demikian? Karena yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan kita dituntut untuk iman kepada Al-Quran. Wal hasyr wal qiyamah, ya, wal al-malakil munkar nakir, wal ba'ats wal hasyr wal qiyamah, wal hisab, ya, iman kepada hisab, thawab, pahala, azab, mizan, nar, sirat, haud, ya, syafa'ah, ya, pertolongan Nabi Muhammad SAW, ya, syafaatul uzma, ya, dengan bermacam-macam syafaatnya Nabi. Di antaranya apa? Orang yang sudah diklaim dia masuk neraka, ya, muslim tapi nah, saat itu ada syafaat yang asalnya dia harus masuk tapi tidak jadi masuk api neraka. Ada. Itu syafaat yang diberi yang milikinya siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya sering kita baca, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dialah habib, kekasih, turja syafa'atuhu, yang diharapkan pertolongannya. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya itu kepada Nabi Muhammad SAW? Ya. Jadi jangan sombong, nggak perlu Nabi saya, ya, saya minta sama Allah saja nanti. Nah, sementara Allah SWT memberikan syafaat itu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti pintu Allah SWT adalah Rasulullah SAW. Ya, digambarkan di yaumul qiyamah kan, ya, ketika seorang itu dikumpulkan, ya, dalam riwayat pengumpulannya di mana? Di Palestina. Ya, mahsyar itu di Palestina. Maka itu bumi apa ya? Bumi ardul mansyar wal mahsyar. Bumi dikumpulkan semua umat manusia nanti di yaumul qiyamah di mana? Di Palestina. Yang sekarang sedang terjajah. Ya, jangan sampai lupa tuh ya, saudara kita di Palestina. Saking lamanya ada muslim orang lupa. Jangan sampai lupa. Doakan mereka, dukung mereka, boikot terus produk mereka. Yes, sebagaimana mereka tidak ada lelahnya membunuh, membantai saudara kita. Di masa kita cuma boikot aja udah capek. Ya, udah banyak nih produk di rumah kita. Awal sebulan 2 bulan masih, sampai sekarang udah kembali lagi. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Yang tidak peduli dengan urusan orang muslim, maka bukan golongan orang muslim. Ya, itu golongan siapa lagi berarti. Nah, mahsyar itu nanti di mana? Di Palestina. Ya, bahkan para ulama itu banyak mengambil hikmah ketika Mi'raj Nabi atau Isra'nya Nabi ke mana? Ke Palestina, Isra'nya Nabi. Di sini apa? Menggabungkan. Banyak sekali hikmahnya, di antara apa yang menggabungkan. Dan di antara hikmahnya lagi apa? Mengingatkan, mempererat hubungan. Ya, ingatan kita bahwasanya nanti kita akan berkumpul bersama di mana? Di Palestina. Ya. Ketika mahsyar. Bahkan sebelum itu, ya, ketika ada peperangan terbesar, ya, Dajjal dan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, itu dimulai peperangan di mana? Di sana, di Syam, ya, Palestina itu. Ya. Tapi bukan berarti sekarang kalau Palestina menang kiamat, makanya jangan menang. Bodoh orang ngomong gitu. Ya. Yang penting apa? Tolong saudara kita, bantu saudara kita. Ya, masalah kemenangan itu urusan Allah. Ada orang nanti kalau saya doakan menang Palestina nanti kiamat. Nah ini, ya, orang pemikirannya dangkal sekali tuh. Ya, harus tahu Al-Aqsa itu udah beberapa kali diambil alih oleh umat Islam, udah beberapa kali. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab,
ya pernah mengambil Aqsa, dan di situ ada Masjid Umar, masjid yang dibangun oleh Masjid Umar. Ada masjid yang dibangun oleh Umar, ya, dan disayangkan sekali masjid itu sekarang sudah hancur lebur, rata dengan tanah. Itu masjid bersejarah sekali itu, ya. Selain Aqsa, banyak masjid bersejarah yang dibangun oleh para pendahulu kita, ada sahabat, ada tabi'in. Itu hancur lebur masjid Umar, ya, hancur, ya, tidak ada sisa sedikit pun, ya. Sayyidina Umar bin Khattab pertama, belum lagi sahabat, diambil lagi dulu kan, ya. Setelah itu zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ya, ketika Aqsa itu atau Palestina dikuasai oleh siapa? Oleh pasukan Salib, ya. Akhirnya diperangi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya kembalilah Palestina di tangan Salahuddin Al-Ayyubi sampai, ya, beberapa fase, beberapa dekade itu, ya, sampai pada akhirnya apa? Ya, kelompok kerak tuh, ya, para pengungsi yang menjadi apa? Yang membantai orang aslinya, ya, yang ada satu kapal, jadi dia minta apa? Minta belas kasih, ya. Tapi pas sudah dikasih dikasih tempat, dikasih ini, malah apa? Menjajah, ya. Ya, maka semakin yakin kita dengan kebenaran Al-Quran, ya, dengan peristiwa sekarang. Kenapa? Yang disifati oleh Allah SWT, sifat-sifat orang Yahudi itu seperti itu. Yang pertama kali melanggar perjanjian, ya, orang-orang Yahudi, bahkan bukan orang Muslim saja yang dibunuh, nabi-nabi pun apa yang dibunuh oleh mereka. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Ya, Allah menceritakan sifat orang Yahudi itu, membunuh para nabi. Berarti para nabi bukan satu dua orang, banyak nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah sekalipun, itu beberapa kali orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, ya. Bahkan sebelum Nabi dilahirkan, ya, itu banyak orang-orang Yahudi sudah ada di Madinah itu, ya. Ngapain mereka di sana? Mereka dengan kitabnya tahu bahwa Madinah itu tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Dia lihat Nabi ini Bani Israel atau bukan. Kalau dari kaumnya dia syukuri. Kalau bukan dari kaumnya, dia bakal apa? Bunuh, murka mereka. Ya, itu terbukti. Nah, masyaallah muslimin rahimahumullah. Nah, setelah itu, ya, pembahasan di kitab ini yaitu tentang masalah riddah, ya, atau murtad, ya. Karena ini pertama kali, ya, kitab ini dibentengi dengan akidah terlebih dahulu, ya. Ini cakep nih kita. Pertama benteng akidah, setelah itu baru apa? Fikihnya. Di akhirnya tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafs, membersihkan diri, ya. Kita sempurna, masya Allah. Nah, selanjutnya muallif atau pengarang kitab ini, ya, membahas tentang riddah. Riddah itu apa? Yang murtad. Ya, apalagi zaman sekarang, ya, jangankan menyebabkan kemurtadan, bahkan dia sendiri nggak tahu itu dosa atau tidak. Bahaya kan? Kalau orang tahu ini bakal menyebabkan murtad, ini masih apa? Ya, ada ilmu berarti. Nah, orang sekarang ini banyak dia nggak tahu bahwa perbuatan ini bisa menyebabkan kemurtadan. Ya, kita mungkin tahu yang murtad itu keluar agama, dia pindah apa? Pindah agama, statusnya itu jadi dari muslim ke non muslim, ya. Hanya itu aja. Tapi kita tidak mengetahui secara rinci bahwa saya murtad itu terbagi menjadi tiga. Ada murtad i'tiqadan, ya, yang berkaitan dengan keyakinan. Ada murtad dengan sebab perbuatan. Ada murtad dengan sebab ucapan, ya, dengan sebab ucapan, ya. Nah, setiap satu daripada bagian tersebut itu cabangnya banyak sekali, ya. Kita sebutkan yang besar-besar saja. Ya, contohnya
yang murtad berkaitan dengan i'tiqad atau keyakinan, yaitu apa? Asyak fillah, ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak ya anak muda terjangkit virus apa? Ateisme. Ya. Dia bilang ini pemikiran apa namanya? Modern. Ya padahal udah zaman dulu ya, tidak percaya adanya Tuhan. Dia bilang alam semesta ini ada dengan sendirinya. Ya, kalau ada Tuhan mana buktinya? Ngomong gitu dia. Padahal adanya alam itu menandakan adanya siapa? Tuhan. Gak mungkin ada gelas tanpa ada yang membuat gelas. Ya, gak mungkin. Makanya perdebatan Imam Abu Hanifah saat itu dengan orang-orang ateisme, ya, apa ya di antara biografi Abu Hanifah itu? Ya, ketika ateisme sedang marak di zamannya beliau itu, sampai banyak orang yang murtad. Ya, akhirnya mereka mengajak debat secara terbuka ya, terhadap Imam Abu Hanifah. Ya, ditentukan waktunya, harinya. Nah, pada saat ditentukan harinya, ya di pagi hari saat itu, Imam Abu Hanifah belum datang juga. Gak ada tanda Abu Hanifah. Wow, semakin besar kepalanya. Ya, dibilang apa? Lihat imamnya umat Islam mana? Ya dia takut, tidak ingin datang. Kita tunggu dari pagi gak ada terdatangnya. Ya umat Islam saat itu diam aja, imamnya belum datang. Pada akhirnya datang ke Imam Abu Hanifah. Datang Abu Hanifah. Ya, pas datang Imam Abu Hanifah ditanya, dari mana kamu ini? Ya kita telah menunggu kamu waktu yang sangat lama. Ya, apa kata Abu Hanifah? Ketika saya di tepi pantai, tepi sungai untuk menyeberang. Ya, saya tidak dapati apa jembatan untuk menyeberang. Ya, alasan ini. Lalu tiba-tiba ketika saya terdiam di pinggir sungai, ada kayu satu persatu apa menghampiri saya. 1, 2, 3 sampai saya naik dan saya apa melintas daripada sungai tersebut. Wah, diketawain. Wah, lihat tuh orang gila tuh. Kata siapa? Kata disebut tadi. Orang gila. Sekarang banyak faktanya di medsos kayak gitu. Pas ada orang bicara tentang apa? Keramat seperti itu. Waduh, khurafat. Itu karangan tuh. Ya, hayalan tuh hayalan. Banyak kan kayak gitu. Ini terulang. Ya, terulang. Zaman tuh terulang. Cuma apa? Cuma siapa? Pengisi zaman yang tadi apa? Yang beda. Ya, dulu ada Fir'aun, Nabi Musa. Ya sekarang pun ada baik sifat-sifat Fir'aun dan sifat Nabi Allah Musa. Lawan hasil Imam Abu Hanifah apa? Dijatuhkan. Lihat Imam Abu Hanifah. Lihat ini umat apa? Imam Islam. Ya, udah datangnya terlambat. Ya, udah datang terlambat. Alasannya apa? Gak masuk di akal. Gila dia. Imam Abu Hanifah dia. Udah selesai ngomong, ya baru Imam Abu Hanifah apa bicara? Kata beliau, kamu tidak percaya, ya, dengan datangnya kayu satu persatu? Kata dia, ya jelas saya tidak percaya, nggak mungkin. Yang namanya perahu itu sampan harus ada yang buat. Dan kata Imam Hanifah, kamu tidak percaya dengan hal yang kecil ini? Ya, bahwasanya ini tidak akan ada dengan sendirinya. Bagaimana kamu bisa mentiadakan Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini? Di situ diam semua. Ketika mereka diam, selesailah apa? Perdebatan itu dimenangkan oleh Imam Abu Hanifah. Gak bisa mengobatinya. Ya kan kalah dengan apa? Argumen diri sendiri. Dia argumen dia harus apa? Harus ada penciptanya itu sampan, ada yang buat sampannya. Sementara dia nggak iman adanya alam semesta ini dengan adanya Tuhan. Ya, bagaimana kamu yang kecil aja nggak percaya?
tapi mentiadakan Tuhan. Mikir dia kan, oh iya, ya, alam semesta nggak mungkin ada dengan sendirinya. Ya, luar biasa alam semesta ini kan Pak, kita lihat. Jangan alam semesta, ya daun saja tuh pohonan. Ya, bagaimana dia bisa tumbuh, bisa berbunga, berbuah, ya bertunas. Ada lagi nanti burung, ya, yang membawa apa namanya makanan. Dia buang kotorannya, akhirnya jadi apa? Jadi tanaman lagi, berkembang biak banyak, luar biasa. Semua sampai yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang banyak orang enggak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah makanya ya, hadirkan anak-anak kita, ajarkan anak kita tentang akidah yang benar. Ya. Nah, ini tentang i'tiqad, ragu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ragu terhadap Nabi Muhammad SAW, ragu terhadap Al-Quran. Nah, ini kan bahaya. Jangan Al-Quran secara penuh 30 juz, satu ayat, jangan satu ayat, satu huruf di Al-Quran gak percaya, itu bisa murtad hukumnya. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, saya gak percaya adanya ba itu tambahannya orang misalnya, kafir hukumnya. Ya, tuh. Kita i'tiqad. Ya. Selanjutnya ya, tentang af'al, perbuatan. Murtad karena perbuatan. Ya seperti apa? Sujud ya, kepada patung, ya. Menyembah matahari, sujud terhadap matahari atau makhluk-makhluk yang disujud, ya. Pokoknya sujud jidat itu ke bawah tuh. Ya kan sujud biasa. Ya. Nah ini apa? Menyebabkan kekufuran dengan fi'il, pekerjaan. Ya. Lalu bagaimana kalau kita nyium kaki orang tua? Nggak jadi masalah, boleh silakan. Itu kita nggak sujud sama orang tua, kita nyium kaki orang tua. Ya. Hanya bentuknya saja mirip apa? Mirip sujud, nggak jadi masalah. Ya. Karena ada sebagian kalau kita menundukkan, nggak boleh nundukin sama orang yang menunduk. Kenapa ini bisa kufur? Nah, ya tergantung apa? Tergantung tujuan dia. Orang dia mau ngambil apa? Ngambil pulpen misalkan, pulpen jatuh ke bawah, di depan orang ngambil, kan kayak nunduk kan, nggak jadi masalah. Kenapa tujuannya ngambil apa? Ngambil pulpen, bukan memuliakan ya layaknya orang tadi apa Tuhan atau lain sebagainya. Nggak sujud itu. Ya, karena dulu ada seorang apa yang orang Muslim ya yang berbeda pandangannya tentang hal ini. Ya, dia datang ke Umar bin Hamid, ya, dia bilang, kalian itu terlalu berbulu, ya, terlalu berlebihan. Orang sampai ada yang cium tangan sampai gini, menundukkan kepalanya. Dia dicela terus dicela. Ya, itulah adabnya orang ulama-ulama kita. Dicela dia. Udah selesai baru apa? Bicara. Akhirnya apa? Umar bin Hamid itu punya pulpen. Pulpennya dijatuhkan ke bawah. Ya. Pulpen dijatuhkan ke bawah. Akhirnya apa ke orang tadi yang nyelanya beliau ini, apa kamu syirik ini? Kata Umar tadi, ambil pulpen saya. Ya, saya itu beliau di bangku. Intinya ada posisi agak lebih tinggi. Pulpen dijatuhin. Akhirnya mencoba ambil pulpen saya, diambil. Pas mau ngambil, sampai jangan nunduk sama saya, jangan sujud sama saya. Ya, atau tadi, ya saya mau ngambil pulpen, langsung apa? Allah berikan hidayah saya itu orang. Oh iya. Jadi tujuan dia ngambil pulpen itu bukan berarti dia apa? Sujud atau tunduk kepada orangnya. Begitupun, ya ketika seorang mungkin bersalaman, mencium kaki seorang orang tuanya, dia nggak ada tujuan untuk apa? Sujud kepada orang tua, tapi mencium kaki orang tua. Nah, itu diperbolehkan. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW ya, cerita populer Adas, ya, Adas itu ya, seorang penjaga kebun di Taif. Ya, yang kisah ketika Nabi hijrah ke Taif. Ya, ketika beliau dilempari batu ya sampai berdarah beliau
ada beliau menyelamatkan diri di kebun anggur. Nah, kebun anggur ini yang punyanya musuhnya Nabi, tapi yang menjaganya Adas ini. Nah, Adas ini orang Nainawa. Nainawa itu kaumnya Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ya. Nah, saat itu Adas ketika Nabi dikasih makanan sarapan itu, Nabi makan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Adas, saya nggak pernah dengar orang Arab mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kebiasaan kaum kami katanya di Nainawa. Diceritakan oleh ditanya sama Nabi Muhammad, dari mana? Nainawa. Ya, tempat saudaraku Yunus. Ya, kata Nabi Muhammad, itu tempat saudaraku Yunus. Ya, akhirnya singkat ceritanya Adas masuk Islam. Nah, ketika Adas masuk Islam, itu Nabi dicium tangannya, lututnya, bahkan riwayat dinyatakan lututnya, keningnya, itu tubuh Nabi Muhammad SAW dicium oleh Adas. Ya, di situ nggak ada, jangan syirik, nggak boleh, nggak ada. Ada orang saat itu kan baru masuk Islam. Nggak, Nabi itu kalau yang berkaitan dengan yang seperti yang merusak akidah langsung ditegur. Ya nggak ada pembiaran. Dia itu sahibus syariah. Ya, Nabi itu yang membawa syariat. Jadi kalau ada kemungkaran di hadapan Nabi, langsung apa? Ditegur sama Nabi. Yang nggak ada istilahnya, oh nggak apa-apa dia nyembah berhala dulu. Nggak ada pembiaran itu. Ditegur sama Nabi. Nah, ini banyak yang mentafsirkannya atau mengambil istifat hukum di situ berhukum. Ya, ketika niatannya bukannya untuk yang lain, jadi masalah. Ya, tapi kalau orang sujud sama berhala, ya udah jelas berhala, ya itu apa? Patung, ya la yanfa' wa la yadur. Nah, ini bisa menyebabkan kekufuran. Ya. Yang keempat, yang ketiga, murtad dengan sebab ucapan. Ini banyak sekali. Ya seperti orang mengatakan ya kafir, wahai orang kafir, itu bisa kembali lagi tuh kepada yang mengucapkan. Kalau yang dipanggil tadi Muslim ternyata, ya kecuali salah ucap. Oh ya Yahudi, ya Nasrani, ya Adimadin, wahai orang yang tidak punya agama. Ya. Nah bahkan yang lebih berbahaya lagi, ya contoh yang di sini dinyatakan, ya, ketika orang tidak menerima hukum, ya isyhad syarat, ya dibilang apa hukum syarat ini, ya dengan tujuan apa? Merendahkan syariat. Ini juga menyebabkan apa? Murtad. Ya, mencaci Nabi, mencaci para malaikat, ya ini juga apa? Menyebabkan seorang bisa menjadi murtad. Qala Muslim ana adu Nabi, saya musuhmu, saya musuh nabimu. Nah, ini bisa menyebabkan juga kemurtadan. Ya. Dan banyak sekali penyebab-penyebab itu yang disusun oleh yang ada kitab khusus, yaitu apa? Al-A'la bi qawaidil Islam. Jadi Imam Ibnu Hajar yang ingin memperluas lagi yang berkaitan dengan hukum ini, penyebab kemurtadan seorang, ada kitab khusus namanya Al-A'la bi qawaidil Islam yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, dan juga kitab Syifa li Qadhiyah, ya. Jadi kesimpulan akhirnya, ya, kata-kata yang disebutkan tadi itu kembali ke keyakinan dia. Ya. Kalau dia udah ada niat merendahkan, jangan syariat secara utuh, merendahkan satu aja syariat, itu bisa menyebabkan kemurtadan. Orang menghina jilbab, ya, itu bisa menyebabkan kemurtadan, ya. Menghina jilbab, menghina syariat apapun itu yang dibawa Nabi Muhammad, dihina sama dia, direndahkan, ini bisa menyebabkan kemurtadan. Ya, ini apa ya? Siwak. Kan siwak, ya, sekarang ini kan orang baru tahu nih. Ya, orang sekarang baru tahu, ya, akan manfaat secara ilmiahnya, ya, secara medisnya, barulah pada apa? Tahu masalah siwak. Ya, sampai semua sekarang ada siwak, ya kan? Ya, dari odol ada pakai siwak, ya. Ya, bahkan yang dulunya anti sekarang apa? Pakai. Tapi dia sayangnya tujuannya bukan untuk apa? Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dulu diajarkan siwak, ya, karena ada sebagian
orang menghina siwak, apa siwak itu jorok itu, kotor, ya. Dan dia nggak tahu cara pemakaiannya, dan dia nggak tahu faedahnya luar biasa. Siwak ini, ya, kalau secara keyakinannya, ya, siwak di antara faedahnya apa? Dapat melancarkan seorang mengucapkan la ilaha illallah ketika memohon. Ya. Siwak di antara yang menyebabkan Allah ridha, menyebabkan setan murka. Murdatun birrabb wa musfitatun bisyaitan. Kata Nabi itu. Siwak ini, ya, kalau secara ilmiahnya, ya, ini memperkuat gigi. Ya, memperkuat gigi di siwak ini, memperkuat tulang, ya, memperkuat ingatan. Nah, siwak juga ada aturannya, ya. Siwak ini juga dibersihkan, bukan berarti pas beli siwak sampai setahun nggak dicuci. Ya, siwak pakai, nanti pas mau wudu dibersihkan lagi. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu bahkan mengatakan laula nasyqa ala ummati, ya, la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, kalau Rasul. Kalau bukan karena takut memberatkan umatku, Nabi sayang sama kita. Kalau bukan karena takut memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka menggunakan siwak setiap hendak melaksanakan sholat. Ya, Nabi mengatakan as-sholatu bisiwak min as-sholat bi siwak. Sholat dengan siwak lebih afdal dari sholat tanpa menggunakan siwak. Ya, rakaat bisiwak, ya, 2 rakaat atau 1 rakaat, dua rakaat menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Ya, luar biasa siwak. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ayat-ayatnya, ketika beliau sedang sakarat, ya, beliau minta bersiwak sama Sayyidatuna Aisyah. Ya, ada disiwakin Nabi. Ini saking pentingnya siwak. Nah, siwak ini aktualnya berkayu Arab, namanya kayu Arab, kayu khusus yang ada di Arab sana. Ya. Nah, kalau nggak ada kayu Arab, kayu apa aja? Intinya yang kasar yang bisa buat gosok. Bahkan kalau kita lupa ini sholat dengan siwak, ya, mau sholat lupa siwak. Nah, itu bahkan untuk mendapatkan kesunahan bisa dengan apapun yang kasar, walaupun dengan ujung baju, ya, yang kasar, dengan niat menggunakan siwak. Ya. Harganya murah, tapi fadilahnya luar biasa. Ya, siwak. Nah, siwak. Ya, kadang orang, ya, ketinggalan handphone, putar balik motor tuh. Balik ke masjid, handphone ketinggalan putar. Kalau handphone ada rahasia tuh, bahaya. Putar balik. Tapi kalau siwak, ya, bahkan nggak terbesit, aku siwak begitu. Ya, pakai siwak, ya, harganya murah luar biasa. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan kita. Ya, udah disyukur belum? Belum, ya. Bunyi tapi nanti nih. Bunyi ya? Oh iya. Nah, itu penyebab seorang murtad. Dari i'tiqad, keyakinan, yang kedua dari perbuatan, yang ketiga dari ucapan. Ya, mungkin ucapan ini yang sering kita ucapkan, ya, tapi kita tidak menganggap itu dosa. Ya, seperti menempatkan Quran atau ayat Al-Quran pada bukan tempatnya. Contoh ini, ya, ketika seorang berbuat zalim misalkan, ya, dia mukulin orang, zalim sama orang, dia bilang apa? Innallaha ma'as-sabirin. Ya, sungguh Allah bersama orang yang sabar. Padahal dia kezalimin orang, jadi orang apa? Innallaha ma'as-sabirin, sabar. Ya. Nah, ini menempatkan ayat Quran bukan pada tempat ini. Juga Imam Ibnu Hajar mengatakan, ya, al-istishhad fi ghairi mahallihi itu dapat menyebabkan seorang menjadi murtad. Ya, hati itu rupanya. Ya, ayat Quran, agama jangan dibuat candaan. Ya, nggak boleh. Para
bercandaan. Dia sholat, ini yang sebelahnya apa misalkan kipas, ya, jadi dia jadi makmumnya. Jangan candaan, jangan. Ya, kita bercanda boleh. Nabi pun bercanda. Ya, bukan berarti kita harus apa di rumah kayak apa masuk pemimpin peperangan. Tegas enggak. Ada candanya sama teman, sama canda. Tapi candanya Nabi itu tidak ada unsur apa? Tidak unsur menjatuhkan, ya, tidak ada unsur dusta. Ya, candanya Nabi itu benar. Ada nenek-nenek datang sama Nabi, ya, minta surga, minta masuk surga. Kata Nabi apa? Nenek-nenek nggak ada di surga, nangis dia. Nenek nggak di surga. Nabi canda. Kenapa ya? Memang di surga ada nenek-nenek. Ya, kenapa? Karena umur mereka itu dikembalikan menjadi apa? Muda kembali. Oh, langsung senang menginginkan tadi. Ya, Nabi candanya benar, canda Nabi. Ya, nggak ada canda dusta. Ya. Makanya kalau kita ingin sesuai semuanya, ya, dengan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, ya, pelajari syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi dari candaan, istihza, ya, menganggap remeh itu berbahaya sekali. Nah, mungkin jika ada pertanyaan, ya, jangan foto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz, ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah melihat tentang keadaan surga dan neraka. Di neraka banyak yang bisa seperti lidah dipotong, kemudian kepala dipukul, kemudian tubuh lagi, dan seterusnya. Kemudian kenikmatan yang di surga juga dipilihkan. Yang pertanyaannya Pak Ustaz, apakah surga dan neraka itu sudah ada penghuni sekarang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Nabi diperlihatkan itu bi'tibari ma yakun. Bi'tibari ma yakun itu apa? Nabi diperlihatkan yang akan terjadi nanti. Ya, yang akan terjadi. Jadi bukannya saat itu penduduk surga sudah ada penghuninya. Nabi diperlihatkan, ya, inilah yang akan terjadi nanti itu. Ya, ketika seorang yang minum darah, yang memakan apa ya, bangkai, di sampingnya ada daging yang bagus, tapi dia makan bangkai dan banyak. Nah itu apa? Itu bi'tibar apa namanya yang akan terjadi nanti, gambar yang akan terjadi nanti. Begitu surga. Ya. Maka Nabi mengatakan dakhaltu jannah, dakhaltu nar fa idza aktsar min ahliha an-nisa. Ya, saya masuk surga, saya masuk ke dalam neraka, ya. Ya, saya melihat, ya, penduduk mayoritasnya siapa? Seorang wanita. Ya, ada itu nanti. Nah, ini berarti apa? Ya, dikasih bocoran tuh, ya. Kayak orang ujian tuh kasih kisi-kisi. Ya, berarti jangan sampai apa? Jangan sampai. Berarti perempuan harus lebih apa? Ekstra hati-hati. Bukan malah malah masa kita di neraka. Ini malah bagus dikasih tahu, ya, bahwasanya perempuan banyak di sana. Ya. Makanya bahkan Nabi Muhammad SAW itu sayangnya luar biasa ke kaum wanita itu, ya. Sampai akhir hayat Nabi, wasiatnya Nabi apa? Di antara wasiat Nabi, fastausu bin nisa'i khaira. Ya, saling berwasiatlah, berpesanlah untuk berbuat baik kepada wanita. Ya, makanya sangat disayangkan, ya, ada orang yang ikut pemahaman bahwasanya Islam itu menjatuhkan martabat wanita. Ya, bodoh orang gitu. Islam itu meninggikan martabat wanita. Ya, dulu bagaimana dihinakan wanita itu? Jangan wanita yang ini, yang haid. Zaman dulu orang wanita haid itu diasingkan. Ya, lagi haid ini nggak boleh ke rumah. Taruh di mana di pojok, ya, di desa tuh nggak boleh. Akhirnya datangnya Nabi nggak dirubah sama Nabi.
ya yang hanya nggak boleh sholat, tapi tetap boleh aktivitas normal. Ya. Dia ditutup auratnya. Ya, kenapa? Jadi bisa dipungkiri. Ya, tubuhnya wanita itu apa? Memang apa? Menggairahkan. Nah, makanya di Islam diajar itu apa? Ditutup, dimuliakan. Ya, aurat ditutup, suaranya bahkan apa diajarkan untuk tidak diumbar dan sebagainya. Ya, ini buat siapa? Maslahat buat perempuan itu sendiri. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya yang surga neraka itu ya pada gambaran yang akan terjadi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Sekarang ini kan